Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini disuntik vaksin COVID-19 yang kedua. Kali ini, Profesor Dr. Abdul Muthalib sebagai vaksinator cukup tenang walau masih saja gemetar saat penyuntikan vaksin. Presiden Joko Widodo hari ini disuntik vaksin COVID-19 yang kedua kalinya. Profesor Dr. Abdul Muthalib yang kembali menjadi vaksinator presiden kali ini lebih tenang walau masih gemetar. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang berusia 76 tahun ini menegaskan yang dia suntikan ke tangan presiden adalah vaksin Sinovac. Lebih tenang karena sudah terbiasa dengan vaksinasi pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden yang masih tetap mempercayakan pada saya untuk divaksin yang kedua ini. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain. Dan yang terakhir, saya kira tetap 5M. Meskipun sudah divaksin, tetap 5M. Selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat negara dan influencer yang disuntik vaksin tahap pertama 13 Januari lalu juga disuntik vaksin yang kedua hari ini. Sementara masyarakat akan mendapat vaksin pada pertengahan Februari mendatang. Jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu, sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali dengan jarak 14 hari. Vaksinasi pertama bertujuan untuk mengenalkan kandungan vaksin kepada sistem kekebalan tubuh. Sementara vaksinasi kedua bertujuan untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Masih butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah, teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak. Iya, betul. Pak, terakhir terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. 2 dosis vaksin akan memicu respon antibodi yang lebih optimal dan efektif di masa datang. Namun antibodi baru akan optimal 14 hingga 28 hari setelah suntikan kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Raffi Ahmad juga hadir dalam program vaksinasi tahap 2. Setelah divaksin, Raffi Ahmad tidak menghadiri sidang gugatan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Depok. Artis Raffi Ahmad kembali menjalani vaksinasi tahap kedua bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara. Menjadi perwakilan milenial, Raffi meminta masyarakat tidak takut divaksin dan percaya terhadap pemerintah. Kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat, mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat. Karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja.
13 Januari lalu, usai vaksinasi tahap pertama, Raffi Ahmad mencuri perhatian karena menghadiri pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan. Menghindari hal serupa kembali terjadi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito memastikan Raffi akan disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan pemerintah secara keseluruhan untuk memastikan protokol 3M meskipun sudah divaksin itu dilaksanakan dengan disiplin dan ketat. Beliau tadi berkomitmen seperti itu dan berbicara juga dengan saya, sehingga ini adalah salah satu upaya bersama dari seluruh yang ikut divaksin untuk menjadi promotor upaya vaksinasi yang supaya sukses. Karena protokol 3M tidak bisa dilepaskan dari vaksinasi, vaksinasi juga tidak bisa dilepaskan dari 3M. Memenuhi komitmennya, Raffi pun tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran protokol kesehatan di ruang publik di Pengadilan Negeri Depok. Gugatan yang diajukan David Tobing ini menuntut Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari dan membuat permohonan maaf di 7 media. Hakim pun menunda sidang karena kuasa hukum Raffi Ahmad tidak membawa surat kuasa secara tertulis sehingga dianggap tidak hadir. Sidang akan dijadwalkan kembali pada 3 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ramai informasi pungli jasa angkut jenazah di status media sosial Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, para relawan pikul jenazah langsung mogok kerja. Akibatnya, jenazah yang akan dimakamkan terpaksa diangkut sendiri oleh keluarganya. Pasca viralnya status yang diunggah Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, mengenai pungli jasa angkut jenazah COVID-19, seluruh relawan angkut jenazah di TPU Cikadut mogok massal. Selain tidak melayani jasa angkut, para relawan juga memasang spanduk bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Wali Kota Bandung. Para pemikul jenazah ini merasa dituduh telah melakukan pungutan liar hingga jutaan rupiah kepada pihak keluarga yang akan melakukan pemakaman. Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah Kota Bandung, para relawan pemikul jenazah ini mogok kerja massal. Ya, sebenarnya kita juga bukan tidak ada rasa kemanusiaan untuk menolong lagi gitu kan. Namun kita juga memiliki perasaan lah karena banyaknya hujatan dari netizen, bahkan dari orang yang awam, bahkan dari instansi pejabat sekalipun kata-katanya mungkin kurang pas buat kita. Dan kita juga menghentikan aktivitas memikul dan memakamkan jenazah. Akibat mogok kerja yang dilakukan oleh para relawan, keluarga yang hendak melakukan pemakaman harus memikul sendiri jenazah ke liang lahat. Selain itu, pihak keluarga juga merasa kebingungan dengan tidak adanya relawan yang mengangkut jenazah ke tempat pemakaman. Itu waktu ambulan kenapa lama ada di sana, ternyata alasannya nggak ada orang yang untuk memikulnya. Nah, pertama itu satu ya. Yang kedua, saya konfirmasi dari sini, memang orang yang untuk mengangkat jenazah sini sudah nggak ada. Makanya dari sana lama. Saya konfirmasi lagi di sana, ada nggak orang yang di rumah sakit? Nggak ada. Jadi akhirnya bagaimana? Ya mau nggak mau katanya keluarga harus turun tangan gitu. Belum diketahui hingga kapan para relawan mogok kerja. Hingga hari ini sudah ada 3 jenazah yang melakukan pemakaman dengan tidak dilayani oleh para relawan TPU Cikadut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tempat pemakaman umum Bambu Apus, Jakarta Timur, pecah rekor menguburkan jenazah pasien corona. Dalam sehari 49 jenazah dimakamkan. Hingga Rabu kemarin ambulan terus berdatangan ke TPU Bambu Apus. Petugas TPU yang bertanggung jawab atas pemakaman pasien COVID-19 di Bambu Apus menyebut rata-rata hampir 30 lubang diisi setiap harinya. Bahkan Selasa lalu menjadi puncak jenazah yang datang terbanyak mencapai 49 jenazah. Dari 3.000 hektar lahan yang tersedia, satu blok telah penuh dengan total yang terisi sudah mencapai angka 214. Diperkirakan kapasitas dari TPU Bambu Apus saat ini sekitar 500 hingga 600 liang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pekan depan TPU Rorotan yang dipersiapkan menjadi tempat pemakaman baru COVID-19 siap digunakan. Dan hari ini saya berkunjung ke Rorotan. Di sini sudah kami memiliki 25 hektar luas lahan untuk pemakaman dan sebanyak
8.000 meter sudah siap dengan kapasitas 1.500 petak makam. Insya Allah minggu depan sudah bisa difungsikan. Sekarang dalam proses penyiapan akses jalan menuju tempat pemakaman. Wagub menambahkan, masyarakat diminta patuh menerapkan protokol kesehatan. Kepatuhan pada protokol kesehatan membantu memutus penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah proyeksi alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 meningkat menjadi 553 triliun rupiah. Peningkatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah serta upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Pemerintah memperkirakan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 akan mencapai 553 triliun rupiah. Angka mendekati realisasi 2020 yang mencapai 579,8 triliun rupiah. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, peningkatan alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sebelumnya 403 triliun rupiah merupakan bentuk komitmen pemerintah serta upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Erlangga merinci, anggaran PEN untuk pos kesehatan sebesar 104,7 triliun, sementara anggaran untuk pos perlindungan sosial sebesar 150,96 triliun. Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program prioritas sebesar 141,36 triliun, dan untuk UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar 156,06 triliun. Kita sudah mendapatkan letter of interest dari US, dari GBIC, dan juga dari ADIA, dari United Arab Emirates, dan diharapkan Bapak Presiden menargetkan bisa dihimpun dana awal sebesar 20 miliar US dollar. Nah, kalau kita banding beberapa negara Asia Tenggara, GIC sudah mempunyai 453 miliar, kemudian Temasek 417. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan mendorong realisasi program pemulihan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan untuk membangkitkan perekonomian. Kemenko optimis alokasi program perlindungan sosial akan terserap 100% seperti tahun sebelumnya. Untuk menjaga peluang perbaikan ekonomi, Kemenko akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dari sisi konsumsi, terutama untuk menopang daya beli masyarakat bawah. Berkaca pada pengalaman 2020, Bapak Ibu sekalian, program kita itu cukup besar, sangat besar. Dikatakan kita lihat bahwa untuk perlindungan sosial itu sangat efektif. Kenapa? Karena memang pada saat krisis banyak masyarakat kita yang mengalami kesusahan dan realisasi ini mencapai 100%. Itu luar biasa, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita kelas bawah. Pemerintah optimis perekonomian akan berangsur pulih seiring dengan berjalannya program vaksinasi COVID-19 yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan konsumsi masyarakat menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tantang pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam, Kepulauan Riau untuk berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah berharap pelaku UKM pariwisata di Batam bersinergi untuk bangkit di tengah pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno kemarin mengunjungi Pulau Batam untuk bertemu pelaku usaha UMKM pariwisata. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam menyampaikan keluhan turunnya penjualan di masa pandemi dan ditutupnya perbatasan Indonesia dengan Singapura. Para pelaku usaha parekraf di Batam memang mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat tidak adanya wisatawan yang masuk ke Batam, khususnya dari Singapura. Menurut Sandi, pelaku UMKM harus terus berinovasi dengan menggunakan akselerasi dan digitalisasi. Karena itu
saya memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dengan menggunakan akselerasi daripada digitalisasi. Jadi harapannya semua ingin segera dibuka perbatasan. Semua harapannya ingin wisatawan Singapura dan Malaysia masuk kembali. Tapi saya sampaikan bahwa kita harus sabar, kita harus betul-betul memastikan data menunjukkan bahwa angka COVID-19 di Batam, Bintan, dan Kepri. Sandi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor parekraf di Batam bersinergi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Terkait ide travel bubble, yakni kesepakatan dengan negara lain untuk buka akses lalu lintas orang, masih dibahas dengan kementerian terkait. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Strategi bisnis terus dilakukan berbagai produk untuk menarik peminat. Ya, salah satunya dengan melaunching produk disesuaikan dengan tema Valentine, yakni ungkapan hati. Mereka juga menggaungkan kampanye untuk memecahkan rekor muri dalam ungkapan hati terbanyak melalui media sosial. Ungkapan perasaan dengan kata-kata merupakan cara yang terbilang paling sederhana untuk menunjukkan rasa sayang. Namun nyatanya hal ini bukan perkara yang mudah bagi sebagian orang. Memahami hal tersebut serta bertepatan dengan momentum Hari Kasih Sayang, Cadbury menginspirasi setiap orang untuk mengungkapkan rasa sayang yang tidak terucapkan kepada pasangannya dengan meluncurkan kemasan spesial bertajuk Ungkapan Hati. Acara ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama memecahkan rekor muri dalam ungkapan hati terbanyak melalui media sosial. Nah, hari ini kita bahagia banget karena kita launching kampanye kita yang namanya 100.000 ungkapan hati Cadbury. Ini kita tujuannya mau ngajak masyarakat buat sama-sama memecahkan rekor muri untuk kategori ungkapan hati terbanyak lewat sosial media. Ternyata, ungkapan perasaan juga merupakan hal yang penting untuk menjaga rasa. Juga dulunya tidak terbiasa dengan hal ini. Kita dengan budaya timur kita banyak malunya, banyak takutnya, apa-apa simpen, pendem, nggak usah disampaikan gitu. Tapi semakin bertambah usia, aku jadi sadar sepenting itu menyampaikan perasaan. Karena ternyata banyak rasa-rasa di luar sana yang jadi mati atau hilang, karena kita lupa muji pasangan, lupa terima kasih sama orang tua, lupa ngomong rasa atau rasa sayang yang pernah kita sampaikan. Jadi menurut aku sepenting itu untuk dibiasakan. Melalui kampanye ini, Cadbury ingin mengajak masyarakat untuk memaknai pemberian dari hati, sekaligus berharap agar setiap orang tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangannya. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Arif Tribawono, iNews melaporkan. Saya tidak bisa berjualan karena ya tidak kesian sama para pembelinya. Harga potongan tingginya ya kira-kira lah. Enggak, kemasangan mah nggak berkurang, cuma yang beli yang berkurang. Hingga 2 dasawarsa tetaplah membuat hasil hingga terjadi mogok pedagang sapi, Pak, terutama di pasar-pasar tradisional. Ya, pemirsa, di segmen berikutnya akan hadir berita mancanegara. Stefani, akan ada berita informasi mancanegara apa hari ini? Ya, April dan juga pemirsa, sejumlah informasi mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya badai salju ancam kawasan Danau Tahu dan Sierra, California, Amerika Serikat. iNews Pagi kembali sesaat lagi.